kita akan deklarasikan Mazmur 91, dan saya minta Bapak Ibu mendeklarasikannya dengan penuh semangat dan iman ya Bapak Ibu. Amin. Dengan mantap dan iman. Dengan apa Bapak Ibu? Mantap dan iman. Mazmur 91. Aman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampah yang busuk. Dengan tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berubah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab makanya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya lekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Bapak, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat yang selalu baru di setiap pagi. Terima kasih banyak buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini bukti kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini biarlah menjadi pagi di mana Tuhan menikmati pujian penyembahan kami, menjadi pagi di mana Tuhan menikmati korban syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, Tuhan berkenan hadir. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan damai yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan.
ini kami terus ingin membesarkan nama Tuhan. Sebab nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang luar biasa, nama-Mu yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan, amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Haleluya.
Saya orang Jawa, Bapak Ibu. Saya belajar sampai jam 12 malam. Lalu saya lihat semuanya bersemangat, saya jadi ikutan bersemangat. Haleluya. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang pertama, Bapak Ibu. Saya undang silakan yang bertugas maju ke depan. Terima kasih atas urapan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Kami rasakan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan mengalir melalui pujian penyembahan kami. Jamah kami ya Bapa, di dalam kedagingan kami penuh kelemahan, tetapi ketika Roh Kudus Tuhan yang turun dalam kehidupan kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami dibenarkan, bukan karena perbuatan kami, tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kami ucap syukur tempat ini Tuhan pakai untuk beribadah, bukan kebetulan, tetapi Tuhan berkarya. Tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa tempat ini dimenangkan untuk nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tinggal di tempat ini 30 tahun yang lalu. Tempat ini penuh dengan kuasa-kuasa jahat, tetapi hari ini tempat ini Tuhan pakai luar biasa. Bukan kebetulan, bukan kemauan kami, tetapi Tuhan yang menaruh itu dalam panggilan kami. Berkati kami ya Bapa. Kami ucap syukur untuk jemaat yang berkumpul hari ini. Mereka bukan pribadi karena konsen mau datang, tapi Tuhan yang menaruh hati mereka beribadah tempat ini. Dan kami percaya mereka menjadi jemaat yang mempunyai kekuatan, menjadi akar supaya tempat ini berbuah menjadi kemuliaan Tuhan. Kami percaya mereka bukan dikirimkan kebetulan, tapi Tuhan yang menaruh mereka. Jadikan mereka jemaat-jemaat lokal, punya kualitas, punya kemampuan membawa nama Tuhan. Kami taruh berkat
Tuhan mengalir dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Bapak, kami sharing firman, kami menyampaikan firman. Kami tidak mampu memberi hikmat lebih. Biarlah Tuhan beri hikmat kepada para pendengar dan para hamba yang menyampaikan. Kuduskan, layakkan kami ya Bapa. Karena Kau kudus, maka kami meminta kudus daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Shalom pada sukacita hari ini. Amin. Luar biasa. Kalau saya tadi masuk ke tempat ini bukan kebetulan. Tahun 90 saya di tempat ini di Kirana di BDAC 1. Dan kami juga sempat merintis gereja AKB Maranatha, AKB Sumber Jaya. Dan di sebelah dulu ada tanah bagian Pak, kita beli gitu. Tetapi kita berpikir 30 tahun yang lalu ya, ini tempat, maaf ya, tempat yang menakutkan loh. Dunia gelap, wilayah gelap, jadi kita takut. Tetapi kita coba rintis dan saya percaya kalau GBI hari ini hadir di tempat ini bukan rencana Pak Abraham, Pak Cirtal. Mungkin dia cari tempat-tempat lain, tapi Tuhan mau tempat ini dikuduskan. Karena Tuhan tanggap tempat ini, ada perkembangan rohani di tempat ini, ada jemaat-jemaat di tempat ini. Perlu gereja lokal yang membawa kemenangan dan mengenal Tuhan. Jadi bukan kebetulan. Kita lihat kalau kita taruh gereja ini ke hadirat Tuhan, Tuhan kirimkan domba-domba. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya sangat surprise dia diundang hambanya Pak Abraham tempat ini. Nama saya James Hasiagian. Ya, saya sarjana hukum, punya seorang istri bertampu bolon, nakes di Rawamangun. 3 putra saya, 1 putri di Tondano sebagai PNS perawat. Putra yang kedua ikut saya profesi sebagai pengacara. Yang terakhir lagi susun skripsi di Samarinda. Dua-dua itu bukan karena kemampuan, mungkin saudara lihat saya nggak sehat ya, tapi dalam pengertian soal ekonomi saya percaya sama Tuhan. Ya itulah artinya kehidupan kami, bahwa kami mengandalkan Tuhan bukan kemampuan. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan menyertai hidup kami bukan karena kami baik loh, bukan kami lebih kudus dari orang lain, tetapi ada rencana-rencana Tuhan. Sebelumnya saya merupakan manajer hukum di satu perusahaan, tapi karena ada suatu problem kesehatan saya sempat ampal, yaitu saya nggak tahu ketika saya pelayanan, saya bekerja di Manado, karena ada 26 provinsi di bawah pengendalian saya. Pulang dari sana, saya keluar dari Batik, turun ke bawah, saya kayak nggak nginjak tangga itu. Kok nggak nginjak tangga ya? Kenapa ini gitu? Terus napas tipis itu, perasaan gak enak. Terus saya berpikir, mungkin kecapean. 2 hari saya di rumah merasa jantung saya ditusuk yang begitu kencang, seolah-olah saya berteriak, ada apa nih kok tembus ini? 2 malam saya tersiksa. Saya bilang istri saya, coba kita cek. Akhirnya saya cek selama 9 bulan. Dalam perawatan baru ketahuan bahwa saya punya bocor jantung. Jadi bukan penyumbatan, tapi jantung saya ada kebocoran. Ada 2 aliran di jantung itu yang bolong. Oleh karena itu setelah 9 bulan itu baru ditutup. Kalau mungkin Bapak tahu ada namanya ban tubeless, jantung saya termasuk itu. Tubeless ditutup, dia berkembang, nutup bocornya. Ada 2 alat di sini. Nah, nggak tahu ketika saya dalam ruang operasi ya. Karena waktu itu saya mendapat terakhir di Harapan Indah, harapan kita, karena nggak ada tempat persahabatan, nggak bisa silom, nggak bisa, hanya bisa di Harapan kita. Jam 8 saya masuk, ibu, adik-adik saya, istri saya sudah berdoa, artinya untuk dikuatkan. Saya masuk jam 8, dilakukan pekerjaan penutupan jam 1. Bayangkan selama 3 jam, istri ibu tuh berdoa, bingung. Karena kalau kateter diambil ditutup itu 15 menit ya, sekarang 20 menit keluar. Suami saya udah bingung. Dia lihat ada yang didorong, dia pikir apakah saya yang lewat gitu loh. Karena enggak, rupanya memang karena ini berbeda dengan penyakit lain, dia tunggu dulu Pak. Jadi yang ambil spesialis ditunggu dari Jakarta, kumpul berapa, ada 20 orang, mereka periksa ikut.
karena cara menutup jantung yang bocor dengan model ini nggak jarang terjadi. Jadi mereka tunggu, rupanya saya disuruh tunggu. Nah, dalam proses tunggu itu kita tantangan. Pas bagian ini tantangan apa nih, Dok? Saya baca, kalau saya mati nggak menutup, saya makin deg-degan itu. Nah, pada saat alat masuk bergerak langsung, saya berteriak sama Tuhan. Teriakan saya apa? Tuhan, saya tidak siap Tuhan panggil hari ini. Saya langsung bilang, saya tidak siap Tuhan panggil hari ini, karena saya rindu dalam kehidupan ini beranak cucu. Saya ingin Tuhan menikmati anak cucu. Bagaimana kalau enaknya indahnya kalau dipanggil ompong, saya nggak ngalamin. Saya bilang, saya tidak siap Tuhan. Saya jujur, saya seperti Raja Setia. Dia meratap menangis kaki Tuhan ketika umurnya dipastikan 12 tahun. Saya mengalami. Itulah yang terjadi. Setelah itu sukses, setelah Pak Abraham sodorkan saya jadi diaken. Saya nggak sangka loh. Yang tadi saya berpikir saya berapa kali nggak mau pelayanan, aduh berat itu. Tiba-tiba saya dengan kasus ini, ketika saya menyanyikan hidup ini adalah kesempatan, ketika mau dijalankan saya ketakutan luar biasa. Di situ saya harus ngambil pelayanan. Pak Abraham tuh masih diaken kok. Saya ingat nazar saya, saya ambil. Dan hari ini saya berdiri sebagai PDP. Bukan semata-mata konsep pemikiran saya, tetapi Tuhan yang berkarya. Hari ini kita mau lihat, kita mau belajar. Tadi kita lihat tentang bagaimana dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita juga sharing tentang firman dalam perlindungan Tuhan. Mengapa ini penting? Hari-hari sangat viral ya. Pernah dengar, saya bikin ada di media massa, saya aktif di TikTok. Itu Agustan, Pilihan Toltan, STH. Itu anak-anak Tuhan awalnya. Lulusan sarjana teologi, akhirnya dipanggil Tuhan ketika dia lepas dari Yesus. Mengapa demikian terjadi? Orang yang ambil pelayanan, tiba-tiba dia mundur, dia tinggalkan Yesus, dan dia murtad. Bukan hanya murtad, dia serang iman kita, seolah-olah dia menjadi tolak ukur bahwa Kristen itu tidak ada kepastian. Orang yang ambil pelayanan aja sudah bisa murtad. Namanya Ustadz Agustan kemarin meninggal. Itu problem karena dia sempat menantang Tuhan dengan cara menghina, dengan cara yang luar biasa. Saya tidak sebut namanya, menyembelihkan firman Tuhan Alkitab. Dia bilang kalau Tuhanmu ada, Tuhanmu terhina atau merasa tersinggung, sebulan saya lakukan ini, saya boleh mati. Benar, 2 bulan 3 bulan kemudian dia stroke. Panjang kehidupannya, dia sulit, dia malu, dia menderita. Terakhir kemarin dia mati di dalam kehidupan jauh dari Tuhan. Tetapi kita tidak boleh hakimi. Saya nggak tahu karena ada informasi terakhir bahwa dia sempat curhat kepada beberapa YouTuber. Dia menyesal, tetapi dia malu karena sudah terikat dengan syarat dogma agama. Kalau mereka keluar, mereka akan dihabisi. Sehingga dari percakapan terlihat dia menyesal. Dan apa yang kita lihat? Dia kecewa kepada gereja dalam artian jemaat-jemaat gereja. Dia kecewa kepada bapak pembinanya. Dia kecewa pada rekan-rekan jemaatnya. Ketika dia kecewa, dia berontak melawan Tuhan. Harusnya sebagai jemaat Tuhan, jangan lihat gembalamu, lihat Tuhan Yesus. Jangan lihat sebelahmu, tetanggamu, jemaatmu, diakenmu. Kamu bisa kecewa karena dia adalah manusia yang terdiri dari daging dan roh. Kedagingan dia bisa menjatuhkan kita, tetapi engkau sadar pada Tuhan, maka Tuhan akan meluput kamu dalam dukamu, dalam kekecewaanmu. Dia akan kuatkan kamu, maka engkau akan tolak dia. Dalam pergumulan hidup kita alami, kita mau belajar Mazmur 91 tadi kita baca. Kita coba baca dari 91, 14, 15, 16. Ini penting di akhir dari Mazmur Musa. Kita mau lihat apa yang menjadi clear Musa bahwa dia hidup dalam lindungan Tuhan. Kita baca Mazmur 91 ayat 14. Kalau sudah dapat, sampai 16. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru,
menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada 3 hal yang membuat Musa bisa mendeklar bahwa dia dalam lindungan Tuhan. Pada ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tetapi kalau kita lihat di Keluaran 34, Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya menatap. Dalam umur 120 tahun dia naik kepada gunung Tuhan. Dia dipanggil berhadapan dengan Tuhan yang memberi mandat yang membawa bangsa Israel. Dia datang kepada Tuhan, dan apa yang dilihat, bahwa Tuhan mempertegas, Musa anakku, itulah tanah perjanjian yang ku declare kepadamu. Tetapi karena engkau salah, engkau karena pernah melanggar apa yang kurintahkan, maka engkau tidak akan memasuki tanah perjanjian. Engkau hanya melihat secara manusia. Kalau ketika itu terjadi pada kita mungkin akan kecewa. Kita akan bilang, Tuhan, aku yang berkarya, aku yang membawa, aku yang dalam kesesakan, aku yang dalam penderitaan, sehingga gereja ini boleh berdiri. Tetapi pada akhirnya orang lain yang masuk pada gereja itu. Bisa terjadi seolah-olah kita kecewa pada Tuhan. Tetapi hari ini dalam Mazmur ini kita lihat, dia nyatakan Tuhan adalah perlindungannya. Dia katakan panjang umur. Musa memasuki 3 tahap. 40 tahun dia hidup di dalam pembinaan bangsa Mesir. 40 tahun dia hidup di dalam kejaran Firaun. Dia menyendiri. Dia minta Tuhan mengajar. Dia menjadi gembala di dalam gurun. Dia dibentuk karakter. 40 tahun kemudian dia berkarya. 3 proses dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya dia hanya mengantar dan melihat bangsa yang tegak tengkuk dalam membuat hidupnya jatuh. Sehingga dia hanya melihat, inilah tanah yang kuperjanjikan kepadamu. Secara manusia boleh gak kita kecewa. Tetapi hari ini Mazmur ini begitu hebat, luar biasa. Karena Musa adalah pribadi yang baik di mata Tuhan. Dia berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu apapun pergumulannya dia serahkan sama Tuhan. Dia tahu kemampuannya. Dia tidak punya kemampuan luar biasa, tetapi Tuhan pakai. Tuhan mau. Dia adalah seorang nabi, seorang yang besar, yang bisa berbicara tawar menawar dengan Tuhan atas putusan Tuhan untuk menghukum bangsa yang tegak tengkuk ini. Tetapi pada akhirnya dia tidak sampai. Mengapa tidak sampai? Karena ada konsep yang juga salah di dalam bangsa Israel. Apa konsepnya? Mereka menantikan Yerusalem yang baru seolah-olah sebagai bangsa saja. Tetapi Tuhan, bukan itu tujuanku membawa kau. Engkau harus melihat Yerusalem yang baru. Itulah kita lihat dalam kesaksian Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Tuhan Yesus bawa mereka satu gunung. Mereka lihat kemuliaan Tuhan Yesus, melihat Elia beserta Musa, bahwa memastikan bahwa Musa akan memasuki dan sudah memasuki Yerusalem yang diperjanjikan. Bukan Yerusalem dalam pengertian sebagai negara, bukan satu konsep dibebaskan dari keterikatan bangsa Mesir, tetapi Tuhan tunjukkan, lihat itu bukan Yerusalem yang abadi, itu sementara. Engkau naik hadiratku, kemuliaanku, maka engkau akan kubawa. Tuhan pastikan dia masuk ke Yerusalem yang baru. Karena itulah konsep kita sebagai apapun hari ini. Tujuan kita dalam dunia adalah proses jalan demi jalan. Tetapi pada akhirnya ketika kita percaya pada dia, kita sampai kepada keselamatan. Mazmur 91:14 kata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka akan meluputkannya, apa membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Melekat dalam pengertian bisa tertanam, bisa menempel, begitu kuat. Artinya melekat, dia bersandar dan tidak bisa lepas. Oleh karena itulah dia sudah bilang, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Melekat, Musa melekat hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan dan dimenangkan setiap pergumulan, hidup kita harus melekat. Maka aku akan meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Melekat. Itulah firman Tuhan di Yeremia 17 ayat
7 dan 8 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanamkan di tepian air dan merambat akar-akarnya ke tepian air. Dia tidak akan mengalami masa kering. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir tahun kering, dan berbuah pada musimnya. Orang yang melekat bersandar pada Tuhan, ia bagaikan dia tanam di tepian air. Tepian air berbicara ada suatu air yang menopang pohon ini. Air kita apa? Roh Kudus. Itulah kalau kita berbicara tentang aliran air Tuhan pada Samaria apa? Gadis Samaria dibilang, wanita Samaria, kalau kau minum air kehidupan kamu tidak kekurangan. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Artinya ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan menempel dengan aliran air. Aliran air inilah kehidupan yang membuat kita bisa kuat. Kalau tidak demikian berat. Oleh karena itu kalau lihat pohon atau apapun namanya, kalau airnya tercukupi dia akan bertumbuh. Tapi dia kurang dia akan layu, kering dia akan mati. Begitupun hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau hari ini kita tidak melekat kepada firman, tidak bertanam di dalam pimpinan Roh Tuhan, maka ketika ada musim kering, kita kekurangan, kita akan kalah, kita kekeringan, dan kita akan pecah rohani kita, dan pada akhirnya kita jatuh dan pohon itu mati tidak berbuah. Musa menyampaikan Mazmur ini. Dia jawab dari ayat 1 dan ayat 14, harus melekat pada aliran air, pada pimpinan Tuhan, pada kuasa Tuhan dalam menjalani hidup, maka kita akan kuat. Amin. Saya bicara Agustan tadi ya, sedikit juga, tetapi banyak memang. Kalau orang siapapun dia hari ini, kalau tidak melekat, tidak tertanam kepada Tuhan, goyang. Ya suami istri pun demikian. Keluarga yang dibangun karena konsep pemikiran jatuh. Saya punya kawan-kawan di Kelapa Gading, mereka agak cekcok kenapa? Bisnis salah bisnis loh. Tahun ini berat loh bisnis. Coba apa mau bisnis apa bingung. Suaminya berhenti bekerja, dapat lo pensiunan, pesangon, dia mau jualan apa usaha apa bingung. Karena apa? Lari ke mall, lihat kosong. Kalah dengan COD ini, COD berbahaya loh ini. Karena apa? Orang diantarkan duduk-duduk tenang, dia bisa lagi nggak cocok dibalikin. Tapi kalau coba kita ke Impres, maaf, ide dinasan sekali dia akan. Yang itu, apa dulu dia? Ayah dong, hebek bola, nah itu dulu. Nawar-nawar terus. Nah saya ada belanja, nggak pernah belanja ini, buset. Tapi kalau kita online, kita lihat siapa yang ngambil, bagaimana pengantarannya, udah gitu COD ada diskon. Nah, banyak orang hari-hari ini punya uang, bingung, apalagi nggak punya uang. Punya uang bingung, apalagi nggak punya uang. Dan saya tadi diskusi dengan hamba Tuhan di sini, ini 1 tahun. Dimakan, kita akan punya lebih daripada ini. Amin. Kalau waktunya Tuhan, harinya Tuhan, Tuhan yang taruh. Tuhan yang bergerak. Kita hanya taat saja, melekat saja. Mau kemana Tuhan pimpin? Jangan perlu takut. Saya bilang, kalau mandiri silakan, gak apa-apa, percaya. Saya yakin. Yang penting kata firman, melekat pada firman, pada Roh Kudus. Serahkan supaya dia yang berkarya. Bukan saya yang berkarya, bukan kalian yang berkarya, bukan jemaat yang berkarya, tapi Tuhan yang berkarya. Luar biasa Tuhan berikan. Justru ketika persoalan masalah ada, hari ini seolah-olah kita cuma 1 tahun. Lihat pada akhirnya, ketika Tuhan lebih dari kita, maka kita lihat pertolongan Tuhan bagi yang berseru luar biasa. Disitulah indahnya hidup di dalam tuntunan Tuhan. Musa mengalami problem perjalanan di mana dia dikejar-kejar Firaun, kemudian dia tolong bangsa itu. Namun bangsa itu tegak teguh, selalu bilang kalau begini akhirnya lebih baik kembalikan saya ke Mesir, ke orang tua saya. Orang dia bilang daripada aku mati sini Musa, lu ya aku capek, aku ajak-ajak ke sini. Kau bawa aku ke pembantaian, pulangkan saja ke rumah orang tua aku, kata dia. Orang tegak teguh selalu begitu. Pulangkan saja.
Musa yang bergumul supaya tidak dihukum Tuhan bangsa ini, dia teguran dengan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Luar biasa ya Musa. Tetapi apa apresiasi dilihat? Mereka selalu membantah. Karena itu tempat ini pun jangan terlalu takut. Karena kehadiran tempat ini membawa sukacita dan besar dari lingkungannya di sini. Dan kita percaya bapak-bapak yang ada di sini, dia akan bawa keluarga teman-temannya beribadah tempat ini. Kalau Tuhan ada dalam gereja ini. Tahu saudara? Soal jumlah Tuhan tidak hitung, tapi kualitas yang hitung. Jangan berperkara saya diberkati karena berapa, saya buka langsung berapa 200 jemaat saya. Tapi apa yang terjadi? Susah mengembalakan 200 kali sebanyak kambing, gak seruduk. Gak mudah. Ya, Daud menggembalakan berapa? 23 domba loh. Tetapi tanggung jawab 23 domba juga nggak beda dengan 100. Karena 23 itu dihadapi beruang dan singa. Dia harus selamatkan, dia harus ngerti. Itulah derita Daud. Tuhan ku adalah gembalaku. Lalu si Daud di pasal 23 dijawab Tuhan ketika Tuhan bilang, akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawa. Daud pun berteriak dalam gurun pelayanan dia tiga domba. Tuhan ada gembala karena dia lihat apa? Dia lihat dari hari pasari ada minuman, ada rumput hijau. Dia selamatkan ini 2-3 domba ini dari beruang dan harimau dan singa apapun, dari pencuri, dari apapun. Dia sayang. Oleh karena ada firman bilang, ya, kalau kita setia dalam perkara kecil, diberikan percaya besar. Kalau kita berbicara Musa, Daud 23 loh. Makanya dia tidak masuk hitungan dalam keluarga itu. Samuel datang mau mengurapi, dia tidak dihitung. Bapaknya saja tidak menghitung dia. Sakit hati enggak sih? Bapak kita yang kita anggap enggak loh, sisihkan, ini anak kecil, ini imut-imut gak penting. Semua ini bukan. Masih ada lagi. Baru bapaknya kaget. Nabi yang negur, ada lagi. Artinya itu kita lihat. Musa sebagai gembala, dia berteriak masuk 23. Tuhan jawab. Musa andalkan Tuhan dan Daud andalkan Tuhan dan percaya kepada gembala Tuhan yang baik. Siapa yang baik itu dalam perjanjian lama? Dijawab Tuhan. Yang baik itu adalah sayalah gembala. Oleh karena itu yang pertama tadi melekat, yang kedua mengenal namaku. Seringkali kita lihat, nah sekarang akhir-akhir ini banyak pengajaran tentang histologi ya. Siapakah Yesus? Ada yang bilang juru selamat, ada juru selamat minor, ada juru selamat mayor. Aneh-aneh pengajaran. Kita kembali pada firman. Ya. Kita harus yakin ketika kita mengenal siapa nama Tuhan yang kita sembah, maka kita akan hidup seperti Musa. Musa mengenal siapa yang disembah. Karena apa? Dia tanya pribadi. Kalau nanti ditanya orang, saya jawab siapa yang perintah saya ini? Udah, kamu jawab saja. Aku adalah aku. Dia lihat, dia tanya nama, dia kenal, dan dia percaya. Ketika kita melekat di dalam firman Tuhan, kita harus tahu juga siapa yang kita sembah. Kita harus tahu. Seringkali kita malah justru, bagaimana hidupku? Padahal di dalam kitab Yohanes jelas Tuhan menyatakan diri sebagai ego emi, yang artinya ada pernyataan siapa? Tuhan bilang, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup. Yang paling dasar akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ada orang murtad kepada Tuhan, dia tidak kenal siapa yang disembah. Sebab Tuhan menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Kalau orang berdebat, kalau berbicara jalan, cara itu hanya satu. Makanya kita menganut dogma bahwa Yesus itu adalah Allah di dalam Trinitas, di dalam satu hakikat 3 pribadi. Karena hanya satu cara dalam kehidupan ini, yaitu Allah di dalam Yesus.
Satu jalan. Yang kedua, satu kebenaran. Nggak ada dua kebenaran, tiga kebenaran. Makanya kalau ada ajaran-ajaran berbicara tentang kebenaran, kita harus yakin tidak ada kebenaran lain di luar. Karena dia Yesus bilang, dibilang apa tadi? Tidak ada dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia jalan. Yang terakhir apa? Hidup. Sudah jalan, kebenaran, hidup. Kalau tiga inisial ini kita mengerti, masa kita mau cari hidup di luar Yesus lagi? Masa kita mau cari jalan di tempat di luar Yesus lagi? Masa kita mau cari kebenaran di luar? Tidak. Inilah yang dikenal oleh Musa. Akhir-akhir ini kita jangan goyah. Ingat janji Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Cari pernyataan itu yang jelas. Disampaikan Tuhan, ego emi, aku adalah aku. Dia katakan, dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah roti hidup. Kalau kita dalam kekurangan apapun persoalan hidup, seolah-olah kehidupan kita minta roti dari surga yang dari Yesus, supaya kita tidak akan kekurangan kebutuhan kita. Ketika kita merasa jalan itu sempit, Tuhan adalah pintu yang menjaga keluar masuk kita. Apa yang membuat kita sempit hari ini? Apa yang membuat kita khawatir kita gak makan hari ini? Apa yang membuat pengajaran kita ragu akan hari ini? Apa yang membuat kita seolah-olah Tuhan tidak berkenan? Kalau kita melekat pada pokok anggur, maka kita berbuah. Persoalannya kita tidak mengenal siapa. Kita hanya mungkin rutinitas. Kita harus lebih daripada itu. Kita harus belajar kepada Musa yang mengatakan dia mengenal namaku. Pertama, dalam hidup kita harus melekat. Yang kedua, kita harus mengenal. Kita harus mengenal. Nah, ketika persoalan ada, masalah ada, ya, dia sudah melekat kepada Tuhan. Musa mengenal Tuhannya. Dan kalau ada problem, Musa dalam Mazmur bilang, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkan. Yang ketiga, apapun persoalan hari ini, walaupun kau melekat dengan firman Roh Kudus, engkau tahu Yesus menjadi awal hidupmu, engkau dengan iman kuat, tetapi tetap seruanmu penting didengar Tuhan. Amin. Jangan berseru kepada orang lain. Jangan berseru pengajaran yang lain. Jangan berseru pada konsep-konsep yang lain. Tetapi seperti Musa, berserulah kepada Allah yang dia kenal. Hari ini kita diminta berserulah pada Tuhan. Kita harus berseru. Saya mengalami hal seperti ini ketika saya bilang, Tuhan, panjangkan umur saya. Itu adalah seruan saya. Secara dogmatik iman saya percaya saya diselamatkan Tuhan karena secara pribadi saya telah menerima Tuhan Yesus. Tetapi ketika dalam proses menghadapi maut, jurang kegelapan, yang artinya saya mengalami sesuatu masa yang membuat saya harus lewat, saya berseru pada Tuhan. Seruan saya adalah seruan manusia biasa. Saya rindu Tuhan, bahwa saya ingin menikmati hari tua saya. Itu bahasa yang bukan seruan seorang anak yang mengenal Tuhan karena iman, tetapi anak yang benar-benar justru terbuka pada Tuhan. Apa seruan pada Tuhan? Tuhan baca, dia tahu. Gak perlu kita berbahasa dengan Tuhan sebuah bahasa yang perlu diperbaiki dengan konsep yang memang soal hebat. Seruan ceritamu itu Tuhan dengar. Bahasamu itu yang kau sampaikan pada Tuhan. Pergumulanmu itu yang kau sampaikan pada Tuhan. Saya tidak minta untuk menjadi PDP, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi DKI. Cuma saya bilang pada Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan saya hidup, saya mau menggunakan hari-hari saya. Karena kesempatan Tuhan berikan hari-hari ini adalah kesempatan. Itu toh saya bilang saya mau melayani. Saya nggak tahu konsep. Tapi pada akhirnya, yang saya tak juga, tak pikirkan, dari hari lepas hari, hari ini saya bisa berkhotbah tempat ini. Seruan saya penting, seruan kita penting, seruan bapak-bapak penting. Apapun problemnya, problem rumah tangga. Kemarin kita berseru, seruan kami hari ini, doa kami dengan orang rumah.
hampir 2 tahun ini kami, karena memang setelah COVID, kami lakukan video call bersama berdoa dengan putri kami. Apa yang dikatakan dia waktu lulus dari perawat? Dia bilang begini yang membuat saya agak sedikit sedih. Mama perbantu keluarga kita, disebut namanya. Dia itu mama tempatkan bisa loh pegawai kesehatan, diterima di puskesmas Cakung. Dia bilang gitu kan. Kok giliran saya mama nggak punya bantu saya. Dia menangis. 4 bulan dia nggak bisa kerja. Karena dia bilang, bapak kan nggak punya uang. Dulu cita-cita saya dokter. Karena saya gagal, nggak diterima, saya datang ambil di UKI. Ketika ditanya tes, dia minta 250 jutaan. Bapak nggak punya uang, Opung nggak bisa bantu. Akhirnya saya ikutin mama. Sekarang saya juga sudah lulus D3. Mama nggak bisa tempatkan saya, dan nangis. Terus saya nggak bisa jawab sebagai orang tua. Sedih loh kalau anak kita melihat bapak yang diandalkan dia tidak memberikan jalan keluar, dia menangis. Terus kami bilang, soal jodoh, pekerjaan, kehidupan Tuhan yang ngatur. Waktu itu memang zamannya Fauzi, zamannya si Ahok masih bisa. Artinya belum seketat Ahok, itu memang tidak terlalu aktif di DKI waktu masih baru bisa. Tetapi zamanmu pas Ahok udah menjadi gubernur, jadi keras tegas, ya tidak bisa, karena bukan rezekimu. Jadi kata BJ untuk titip itu tidak ada. Dia menangis, akhirnya dia ambil program kesehatan. Kalau begitu, daripada saya sedih dan kawan-kawan saya bisa kerja di Pemda Jawa Barat, saya ambil program seperti bapak yang cinta Jokowi. Saya kan cinta Jokowi. Apa artinya NKRI? Walaupun dia dongkol, saya ambil program pemerintah. Apa? Penempatan pegawai kesehatan terluar, terpojok, diambil, dia masuk perbatasan Filipina. Putri saya karena dia tahu orang tuanya, dia ambil di sana. Dia pulau di sana, Pulau Sangit, dia terluar. Dari Manado masih 1 hari, nyambung lagi speedboat, nyambung dekat perbatasan Filipina. Dia tidak punya keluarga karena dia merasa seolah-olah saya nggak bisa mengandalkan bapak ibu saya. Dia ambil dan diterima. Dia bekerja 2 tahun di sana. Tetapi puji Tuhan, kita berdoa pada 3 tahun terakhir dia ikut pegawai negeri, akhirnya diterima PNS di Tondano. Artinya, kalau ada pergumulan kita hari ini Bapak Ibu, kita tidak tahu mau ke mana anak kita, kita tidak mampu melihat tatapan tangisan anak kita, seolah-olah firman berkatakan engkau tidak menjadi ekor dari kepala. Tanah kita tanya, bagaimana Bapak saya ini seperti ini, berseru berteriak pada Tuhan. Jadi hatimu katakan pada Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Kami berdoa dalam tiap hari melalui video call bersama-sama. Kami berdoa, akhirnya dia lulus murni menjadi pegawai PNS. Dan kemudian ada kemudahan dia hanya dapat rumah di tempat terjauh sana. Karena kami tidak punya keluarga yang lebih, tidak punya kemampuan. Kami hanya andalkan seru doa kami, jadikan tangis kami pada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan tempat buat putri kami. Saya pensiun ketika penyakit itu datang. Akhirnya aktif dalam pelayanan. Mulai, Tuhan, aduh bagaimana ini? Akhirnya saya punya kemampuan sebagai pengacara yang dulu saya jadi 2 posisi saya sekarang, jadi pengacara dan Tuhan. Tetapi sebagai pengacara juga, jeritan doa saya keras Bapak Ibu. Karena gak mudah loh pengacara menjadi pendeta loh. Karena klien, dia tidak butuh cara, dia butuh hasil. Mau caranya suap kek, mau caranya bener kek, mau caranya apa dia, saya kasih begini, bisa menang apa kalah. Padahal profesi kita tidak boleh memberikan jaminan kepastian kemenangan karena putusan hakim. Seringkali kita udah bilang, waduh berat, kasusmu ini berat untuk menang. Ketika kita sampaikan kebenaran, orang yang diskusi sama kita senang sama kita. Ah, pengacara apa ini? Pengacara apa ini? Akhirnya saya terpanggil untuk pengacara pro bono. Karena saya seorang pelayan Tuhan, maka kasus-kasus saya adalah kasus yang menolong orang. Kemarin ada notaris
kesalahan dia tentang keterangan palsu, saya bilang, itu kamu salah. Ini kelalaian, udah jelas bukan unsur kelalaian. Sudah berulang 3 kali akhir kamu buat salah, jelas. Dia mencap-mencap, oke cari cara lain. Karena tidak mampu, ya nggak mau keluar duit, akhirnya dia pakai saya. Saya buat tim anak-anak Tuhan, beberapa pendeta kita selamatkan. Tahu nggak berapa? Akhirnya dari yang harusnya 4 tahun, kita bisa kurungkan dari tuntutan cuma 5 bulan dari jaksa. Karena kita buka kebenaran, dia orang Singaparan, dia anaknya berbuka khusus, kita sampaikan yang meringankan, dan dia adalah korban juga dari pelaku utama. Akhirnya putusan 10 bulan, tetapi tetap juga dibilang gak maksimal sih dia, maunya bebas loh. Jadi klien maunya menang bebas. Nah, pengacara itu akhirnya Tuhan panggil apa? BPD ya, kita ada namanya badan apa? Pengurus daerah GBI. 1 tahun, 2 tahun kehilangan figur kabit hukum. Saya telepon waktu saya lagi ngurus anak saya di Tondano. Pak Syegian, saya dapat referensi Pak Simamora, Bapak pengacara, Bapak mau nggak pegang kabit hukum? Pak, saya kesehatan saya kurang, masih baik yang pintar. Tidak dirayu sampai 6 bulan. Gak tahu kenapa ya. Akhirnya saya bilang, kalau tidak ada yang lain, saya pernah menjerit pada Tuhan, maka saya percaya Tuhan, saya terima itu. Dengan pro bono dan puji Tuhan, ada kasus besar bisa kami selesaikan, ya, antara hamba Tuhan bisa selesai. Jadi saya pengacara juga sekarang menjadi kabit hukum. Kalau ada bukan hanya jemaat yang bermasalah, para pekerja bermasalah juga ke saya, dengan tetap kita tidak pernah perhitungkan. Artinya jeritan apapun hari ini saudara-saudara, di bidang mana saudara-saudara Bapak Ibu berada hari ini, apapun pekerjaan Ibu hari ini, mungkin ada sesuatu yang menyakiti hatimu, ada sesuatu yang berbeda sebagai iman percaya. Janganlah kita seperti Ustaz Tan itu meninggalkan dan murtad dan menghina Tuhan. Kalau hidupmu hari ini seolah-olah jauh daripada Tuhan. Musa mengalami hal demikian ketika dia tidak bawa bangsa Tengger Tenggung memasuki, dia hanya penonton. Tetapi Mazmur ini menyatakan bahwa imannya luar biasa, menguatkan kita bahwa dia tidak butuh proses penghargaan dalam kehidupan ini. Yang penting pada akhirnya dia masuk Yerusalem yang baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam lindungan Tuhan, Mazmur 91:14, sungguh hati melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang akan duduk dalam lindungan Tuhan, pertama harus dia melekat kepada hadirat pimpinan otoritas Tuhan. Serahkan apapun persoalanmu, berdiri dalam kuasa Tuhan. Jangan andalkan kemampuanmu, sehingga Yeremia 7:5, terkutuklah orang mengandalkan di orang lain dan pemikirannya dan menjauh dari Tuhan. Kalau kau andalkan orang lain, kau kecewa. Andalkan pikiran kau kecewa. Akhirnya seperti Ustaz Tahar, dia menyerang Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan. Kita tidak tahu, tidak menghukumi apa yang terjadi, tetapi kita bisa melihat yang diperbuatnya itu tidak berkenan pada Tuhan. Hari ini, apapun persoalan, melekat pada Tuhan, andalkan Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, sehingga kau melekat karena ada air kehidupan, ada Roh Kudus yang menguatkan akar-akar kehidupan. Yang kedua, kenal siapa Tuhan. Kalau Tuhan bilang akulah roti hidup, jangan cari roti yang lain. Dia roti mana yang dari surga yang kudus turun. Dia sampaikan dia adalah jalan kebenaran, dia adalah pintu, dia adalah Tuhan dan Guru. Maka kamu harus bercokol pada orang yang mengakui dia sebagai juru selamatmu, Tuhanmu, penolongmu, pelindungmu yang memberkati hidup. Dan ketika ada masalah, ada persoalan, ada hubungan yang tidak baik, berseru pada Tuhan. Sehingga firman Tuhan, carilah, ketuklah, mintalah. Jika kita jahat saja bisa memberikan ikan buat anak kita, kita tidak kasih ular loh. Minta telur kita nggak kasih apa? Kali jengki loh. Apalagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam hidupmu. Berseru, meminta, mencari. Tuhan butuh seruanmu, maka dia taburkan
dengan Roh Kudusnya, maka kau hidup dalam buah roh. Galatia 5:23. Maka engkau akan berbuah di dalam aspek kehidupan. Berserah pada Tuhan, mengenal Tuhan, berseru pada Tuhan, hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami mau belajar seperti Musa, di dalam perjalanannya membawa bangsa pilihan-Mu, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kami tahu dalam firman-Mu, Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat Musa dan Elia bersama Yesus dalam kemuliaan. Maka kami percaya bahwa Tuhan menuntun kami bukan satu prestasi yang panah kehidupan dalam dunia ini, tetapi Tuhan tuntun kami untuk memasuki Yerusalem, keselamatan, penyertaan Tuhan, sehingga kami dimenangkan. Hidup ini sementara, dan kami percaya kami belajar seperti Musa. Hidup kami melekat pada Tuhan. Melekat artinya berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah, karena Engkau yang berjanji akan menjadi pintu buat kehidupan kami, menjadi jalan dalam kehidupan kami, kebenaran dalam hidup kami, dan roti dalam kehidupan, penjaga hidup kami. Itulah janji Tuhan. Dan kami, ketika ada permasalahan, kami tidak berseru kepada pemikiran kami. Kami tidak berseru pada ajaran orang lain, tetangga kanan kiri. Kami tidak berseru karena para konsep benua, tapi kami berseru seperti firman mengatakan, ketuklah, carilah, maka Tuhan sendiri akan membukakan pintu buat kami, memberikan jalan keluar hidup kami, memenuhi kebutuhan kami. Karena Tuhan bilang, Engkau yang jahat saja memberikan terbaik buat anakmu, apalagi Bapa yang begitu baik buat hidup kami. Engkau akan memberikan di luar jangkauan pemikiran kami, yang tanpa kami pikirkan. Hari ini kami serahkan gereja ini di dalam otoritas Tuhan. Biarlah gereja ini melekat, mengenal Tuhannya, dan problema persoalan gereja ini kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan soal kami. Tuhan memenuhi kebutuhan kami, memberkati kami. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Apapun pergumulannya, apapun persoalan hidup mereka, apapun yang mereka sedang cita-citakan, mereka mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan saja, yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan jawab seruan mereka. Kami datang dengan sukacita menerima firman kebenaran yang mengoreksi menguatkan kami, maka kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Ada air Roh Kudus yang memberi kekuatan kami, sehingga kami akhirnya berbuah dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu sepekan. Shalom. Semua terberkati hari ini ya. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak James Yahya atas firman-Nya hari ini. Sungguh biarlah firman-Nya itu bisa kita ini ya, karena dari penjelasannya kalau kita punya masalah kita harus melekat kepada Tuhan. Pengumuman di minggu kali ini untuk minggu depan ibadah tetap jam 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu, dan untuk hari Jumat kita ada kurun nanti untuk tempat bisa di pos sama Pak Utagaru, dan bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk ikut kurun bisa menghubungi pekerja-pekerja di tempat ini. Dan untuk hari Sabtu kita ada doa untuk para pengerja, dan kami mengundang untuk para jemaat yang bisa hadir untuk bisa berdoa di gereja ini. Dan kami juga menghimbau untuk jemaat-jemaat ketika pulang dari tempat ini, nanti di depan ada tukang parkir, biar kiranya kita mengisikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Berikut demikian sekitar pengumuman, biarlah Tuhan memberkati. Amin. Satu lagi pengumuman tambahan Bapak Ibu, setelah ibadah ini kita akan ada
rapat untuk para pekerja. Bagi pekerja kebetulan kita tetap di tempat, kita akan evaluasi untuk pelayanan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan kedua. Silakan masukkan amplop yang sudah Bapak Ibu terima di dalam kotak. Hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Hidup kami berubah pertolongan. Terima kasih Allah Bapa, berkati hamba yang telah menyampaikan firman, berkati pelayanannya, kesehatan, keluarga besar yang Engkau berkati Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kembali pembina kami Pak Nikonya telah Harjo beserta wakil-wakilnya yang Engkau berkati pelayanannya Bapa, berkati dimanapun hamba ini melayani, biarlah Bapa namamu yang dipermuliakan, namamu yang ditinggikan Bapa, sehingga lewat pelayanan hamba ini Tuhan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, yang mengikut Engkau, mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk gembala rayon kami Pandi Markus Tuhan, dan Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya Bapa. Biarlah Bapa Pandi Markus Engkau berkati dalam menggembalakan Rayon 18 sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan di Rayon 18 ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Bapak Abraham Cisakima. Biarlah Bapak Engkau berkati hamba ini untuk lebih heran lagi dalam pelayanannya Bapak, dalam menggembalakan kami di tempat ini Tuhan. Berkati keluarga, anak istrinya, Engkau berkati keluarga besarnya Bapak. Apapun yang dikerjakan biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga itu semua boleh berbuah dengan hasil yang baik ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, biarlah itu boleh berkenan kepada-Mu Bapa, sehingga namamu yang dimuliakan di tempat ini, namamu yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan, untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, sehingga apapun yang mereka kerjakan
apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, itu semua penuh dengan berkat yang berhasil daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, beserta jajarannya dan seluruh pemerintahan bangsa kami hingga tingkat RT Bapak, Engkau berkati. Biarlah Bapak, bangsa kami ini boleh dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami, pemerintah setempat dan warga setempat Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati lingkungan kami, warga setempat Bapak, pemerintah setempat, sehingga mereka boleh menerima kami di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Bapa, sehingga tempat ini boleh Engkau kuduskan untuk senantiasa kami boleh bersuka cita memuji memuliakan Engkau bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk di hari yang akan datang Kau akan menambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa, kalau sebentar kami akan berangkat pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan sukacita daripada Engkau Bapa, bertemu dengan seluruh keluarga kami. Terima kasih Allah Bapa, sebelum kami pulang kami akan menerima doa berkat yang sangat banyak. Mari kasih kekasih Tuhan datang mengatakan begitu. Apa yang berkenan dari dalam dengan setia. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, berkat bangsa-bangsa dan dalam genggaman kita, dan curahkan berkat dengan berlimpah-limpah. Roh Kudus akan menyertai, menuntun, memberikan Kau damai dan sejahtera hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Tuhan Yesus.